waktunya itu sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, oke, terima kasih. Jadi sebelumnya nanti saya mohon izin untuk bertanya-tanya ya seputar keluarga Ibu, sehingga nanti untuk semua informasinya akan dijaga untuk rahasianya seperti itu ya Bu. Baik, sebelumnya Ibu sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Jadi kita kemarin sudah bertemu ya Bu di puskesmas pada saat Ibu berobat ya, menemani suaminya berobat ke puskesmas Ibu gitu. Nah Bapak kan kemarin berobat ini gula ya Bu gitu. Nah saat ini Ibu berarti putranya kelas berapa ya Bu? Ya kelas 5 ya Bu, ini lagi sekolah ya Bu. Ya, nah cowok sih cewek ya Bu? Cowok ya, sedang aktifnya ya Bu, kelas 5 udah mau kelas 6 gitu. Ya jadi pada kesempatan kali ini Ibu, tadi saya kan sudah tahu juga ya Bu kayak kondisi Bapak sedang sakit gula gitu ya Bu. Nah sebelumnya Ibu kan di sini untuk biasanya kalau ada masalah itu biasanya bercerita dengan siapa ya Bu? Enggak, maksudnya Ibu kalau punya masalah ya kalau punya masalah gitu kan Ibu kan merawat Bapak sebelumnya ini merawat Bapak itu udah sakitnya dari berapa tahun ya Bu? Dari tahun berapa? 2 tahun ini ya. Namun sekarang sudah terkontrol ya Bu? Sudah lumayan terkontrol. Kalau untuk penerapannya gitu Bu, kayak gaya hidupnya, makannya, olahraga apakah sudah itu Bu? Kadang masih ini ya Bu, pengen yang manis-manis gitu ya Bu. Jadi itu adalah emang tugas kita ya untuk mengingatkan kembali gitu ya pada Bapak seperti itu. Ya jadi karena saya memahami Ibu juga di sini merawat gitu ya, dan Bapak yang sedang sakit itu kalau misalnya dalam keseharian Ibu punya masalah gitu biasanya Ibu bercerita dengan siapa? Apakah dengan suami juga? Oh begitu ya, jadi sebenarnya berusaha untuk mencari solusi dulu baru nanti kita gitu ya. Tapi biasanya berceritanya sama siapa Bu? Ke suami. Tapi berarti walaupun kondisi sakit masih terbuka gitu ya untuk bisa berdiskusi gitu. Selain itu apakah bercerita dengan keluarga yang lain, misalnya Bapak Ibu? Atau ya bisa sih adik ya. Oke, dengan adik. Nah kalau Ibu bercerita dengan adik terus tadi dengan suami, nah sejauh ini apakah apa ya Ibu bisa merasa puas ya terhadap bantuan itu
Ibu sampai menemukan solusinya seperti itu? Pendengar dan biasanya memberikan solusi yang kayak berupa tindakan atau dengan kata-kata? Dua-duanya ya. Berarti sebenarnya di caranya itu selain kata-kata juga ditunjukkan ya Bu. Oke, baik. Nah selanjutnya berarti setelah bisa berbagi itu tadi, Ibu merasa puas atau tidak Bu? Akhirnya kayak bisa bertanya, bercerita gitu dan bisa mendapatkan ini ya penyelesaian masalah gitu Bu. Puas ya. Apakah kepuasan itu tidak kadang-kadang atau selalu? Selalu. Oke. Baik, Ibu Ana, selanjutnya terkait poin pertumbuhan. Jadi Ibu Ana kan di sini sebelumnya apakah punya pekerjaan sampingan Bu? Kalau boleh tahu apa ya Bu? Online shop ya. Oh ya, jadi bisa sambil ini ya, jadi ibu rumah tangga juga bekerja sampingan online shop gitu ya Bu. Nah, apakah suami ini mendukung Bu terhadap kegiatan Ibu? Mendukung ya. Oke, baik. Selain itu apakah punya hobi atau kegemaran yang lain? Masak ya? Nonton film? Tidak ya. Jadi ya, jadi seperti itu ya Bu. Berarti intinya Ibu tetap bisa ini ya, punya waktu luang untuk sendiri berkembang begitu ya. Apakah Ibu puas untuk kayak bisa menerima gitu support gitu terhadap pekerjaan dan hobi Ibu dan suami? Kadang-kadang atau selalu Ibu? Selalu ya, berarti selalu dukung nih sama Pak Ahmad ya. Nah, selanjutnya adalah poin yang keempat terkait dengan kasih sayang. Nah, sebelumnya di dalam keluarga Ibu bagaimana sih cara mendapat kasih sayangnya Bu? Ya, kalau Ibu sendiri gimana? Mungkin kalau ya iya. Kalau misalnya anak berarti lebih ke ini ya, servis ya, langsung ditunjukkan ya dengan perbuatan. Oke, baik. Selanjutnya kalau dari Bapak sendiri bagaimana cara menunjukkan kasih sayang Ibu? Dan anaknya juga bagaimana Bu? Memuji dengan kata-kata ya. Selanjutnya kalau anaknya Bu gimana? Oke, baik. Nah selanjutnya berarti sejauh ini Ibu merasa kalau kedekatan emosional keluarga itu tidak ada masalah Bu? Ya, baik. Berarti apakah Ibu merasa puas terhadap ini ya anggota keluarga yang bisa menunjukkan kasih sayangnya? Kadang-kadang atau selalu ya Bu? Ya, yang terakhir ya Bu, bagaimana sih proses di dalam keluarga Ibu, terutama terkait menghabiskan waktu bersama Ibu? Kalau menghabiskan waktu bersama, apakah punya waktu tertentu gitu, atau udah punya jadwal gitu Bu? Oh, makan malam bersama gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk kayak traveling gitu atau jalan-jalan ada nggak Bu? Setiap minggu weekend, nggak selalu harus di
Ya, baik. Kemudian waktunya tadi sudah ya, dan juga bisa memberi ruang ya, ruang termasuk ruang di dalam keluarga itu apa namanya? Kalau anak sudah tidur mandiri ya, sudah ibu dan suami ya. Oke, baik ya. Jadi secara garis besar kebersamaannya di dalam keluarga, apakah ibu merasa puas? Ya, kadang-kadang atau selalu ya Bu? Selalu. Oke, baik. Ya, itu sudah semua ya Bu pertanyaannya. Tadi dari hasilnya keluarga ibu masih dalam kategori yang baik Bu. Ya, jadi fungsinya baik, alhamdulillah ya Bu. Dan tadi menunjukkan bahwa ibu bapak saling memiliki ini ya, keterikatan emosional, terus juga saling menunjukkan kasih sayang gitu ya, bisa beradaptasi, saling membantu seperti itu. Ya itu dari saya Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Cukup. Baik, kalau cukup saya cukupkan juga ya Bu untuk pengkajian di hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan kontrak waktu lagi Bu untuk mengkaji terkait bukan mengkaji ya Bu, mungkin nanti minggu yang berikutnya akan saya coba untuk memberikan edukasi terkait diabetes ibu kepada Bapak Ahmad seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini ya Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai bertemu kembali. Sehat-sehat selalu ya Bu dan keluarga. Ya. Baik, seperti itu ya teman-teman, secara garis besar yang penting diingat-ingat masing-masing poinnya. Kemudian tadi tambahan lagi, kalau misalnya fungsi keluarganya itu udah baik, kalian bisa memuji gitu ya, bisa memberikan kayak penguatan, sudah bagus, bisa terus ditingkatkan, ya dipertahankan. Tapi kalau masih kurang dan cukup, kalian bisa memberi masukan gitu ya, kayak ternyata di bagian kayak menunjukkan kasih sayangnya itu masih kurang gitu. Kalian bisa kayak memberikan solusi gitu, misalnya selama ini mungkin belum kayak hati ke hati gitu ya, tahu kebutuhannya, misalnya senang diberikan hadiah gitu atau dengan kata-kata, nah itu bisa diberikan solusi oleh kita gitu, ataupun misal di poin yang lain gitu. Jadi nanti kekurangannya itu solusinya bisa menyesuaikan ya kayak kekurangan dari keluarga itu gitu. Jadi nanti kita juga tidak hanya sekedar bertanya atau mengkaji, tapi kita juga memberi solusi ya terhadap keluarga atau masalah yang sedang menghadapi kayak gitu. Termasuk bisa jadi dalam keluarga yang nanti kita kaji ya, di kenyataannya di lapangan curhat nih ibunya, misalnya saya bingung bagaimana caranya merawat suami yang sakit kronis gitu. Ya nanti di akhir kita bisa juga memberi solusi, walaupun itu agak misalnya nggak terlalu nyambung dengan yang poin akhir ini kayak gitu. Ya seperti itu sih ya.